Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur pada saat pagi hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya, biarlah hari ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengar renungan firman Allah menjadi berkat, kekuatan bagi kita orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Saya berikan tema firman Allah, renungan kita pada saat ini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya ibadah itu sesuatu yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Karena melalui ibadah itulah membawa dia kepada pemahaman, pengertian, pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga Timotius mampu melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan pada saat pagi hari ini, bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah ibadah itu, ibadah kepada Tuhan menjadi prioritas kita dalam hidup ini? Atau mungkin hal-hal yang lain yang lebih kita prioritaskan dalam hidup kita? Tetapi dalam kebenaran ini, firman Allah katakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi bicara beribadah kepada Tuhan bukan hanya berbicara bagaimana nanti kita sampai kepada sorga atau bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Tetapi firman Allah katakan baik di dalam hidup sekarang ini, bahkan masa tak kala kedatangan Tuhan kali yang kedua kita bersama dengan Tuhan dalam hidup yang akan datang. Sementara kita membangun kehidupan kita, kehidupan rohani kita, tetapi juga melalui kehidupan rohani itu juga kita yang masih hidup saat ini, maka ibadah itulah yang membawa kita kepada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan bagaimana kekuatan dan kuasa Tuhan itu hadir di dalam perjalanan hidup kita di masa sekarang ini, dan membawa kita kelak sampai kepada kehidupan yang akan datang bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Karena firman Allah katakan di sini, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan dengan benar sesuai dengan kebenaran-kebenarannya, maka kita akan dibawa kepada kemenangan kehidupan yang kekal. Dan ibadah yang kita bangun dengan benar di hadapan Tuhan, hidup beribadah dengan sungguh-sungguh, maka ibadah itu mengandung janji pemeliharaan, penyertaan, penggembalaan Tuhan sementara kita hidup pada saat ini di dunia ini. Itu sebabnya ibadah itu dikatakan harus kita perjuangkan.
Saya akan bacakan kembali dalam ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Memang beribadah itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh banyak orang. Karena kita tahu ada banyak tantangan, ada banyak yang menghalangi orang untuk beribadah, untuk menyediakan hidupnya, baik dalam ibadah secara pribadi, ibadah di dalam keluarga, persekutuan mesbah keluarga, bahkan beribadah secara berjemaat. Dan ada banyak tantangan, ada banyak yang menghalangi, mungkin kesibukan, pekerjaan, kegiatan-kegiatan keluarga, arisan bermacam-macam. Bahkan untuk berdoa pun ada banyak orang tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Membaca firman, mesbah keluarga, berjemaat di rumah Tuhan untuk beribadah. Ada banyak orang punya alasan-alasan sehingga dia tidak melakukan ibadah, persekutuan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan firman Allah. Perkataan ini benar, bahwa ibadah itu perlu diperjuangkan. Artinya kita harus berjuang, berusaha untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus menaklukkan segala halangan, tantangan yang menghambat kita untuk beribadah. Baik ibadah secara pribadi, ibadah secara berkeluarga, mesbah rumah tangga. Baik dalam kita secara berjemaat. Karena kita harus pegang kebenaran firman Allah. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya Yosua berkata, saya akan bacakan untuk kita dalam firman Allah di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Yosua punya komitmen di dalam hidupnya, bahkan rumah tangganya, keluarganya. Dikatakan kalau bangsa itu tidak mau beribadah kepada Tuhan, biarlah mereka beribadah kepada ilah yang lain. Tetapi dia berkata bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah, yaitu Tuhan, yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita juga. Secara pribadi, baik keluarga kita bangun mesbah keluarga. Bagaimana juga kita berjemaat, beribadah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Menjadi suatu komitmen kita dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil dan memilih kita menjadi umat-umatnya, untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Janji kebenaran itu menjadi pegangan hidup kita. Tidak ada ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan, ibadah yang tulus ikhlas dikerjakan di hadapan Tuhan, yang sia-sia. Mengandung janji, baik untuk saat hidup kita hari ini, bahkan hidup yang akan datang. Di dalam firman Allah dikatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka ada janji kebenaran sementara kita diberi hidup hari ini. Orang yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanannya dan air minumannya,
dan akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan penggembalaan Tuhan bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam hidup saat ini. Dan ada jaminan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran itu. Maka nanti saatnya Tuhan datang kali yang kedua, kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini firman mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami perjuangkan ibadah kami dengan ibadah yang benar. Sekalipun ada banyak tantangan rintangan menghambat kami untuk beribadah, baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara berjemaat. Tapi kami harus berjuang untuk kami tetap setia untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam pimpinan firman Allah. Maka kami percaya Tuhan janji firman-Mu ya dan amin, bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup saat ini, baik untuk hidup yang akan datang, kehidupan yang kekal, dan kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan nyata dalam hidup kami sementara kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima firman Allah pada saat pagi hari dimanapun mereka berada. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan menjadi umat-umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar. Dan hamba berdoa tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat kemurahan. Di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan memberkati. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang baru, urapan yang baru, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah bagi seluruh umat-umat ketebusan-Mu. Dan apapun yang mereka kerjakan, usahakan berhasil, karena Tuhan menjadikannya berhasil. Ini menjadi doa hamba-Mu Tuhan. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.